Oke, selamat pagi semuanya. Oke, bagaimana kabar kalian? Baik. Sehat ya pastinya ya. Untuk mulai pertemuan kita hari ini, greeting dulu ya. Oke, greeting. Beri salam. Selamat pagi. Oke, dilihat dulu sampahnya ada kira-kira tidak ada ya. Oke, silakan dulu semuanya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mulai dulu dengan berdoa ya agar pembelajaran kita untuk hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Oke, saya minta untuk Erik untuk membawa doa kita untuk hari ini ya. Doa seperti biasa saja. Silakan berdiri lagi dan berdoa menurut percaya kita. Silakan Erik. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa agama dan percaya masing-masing. Oke, silakan duduk lagi ya. Oke, jadi ini pertemuan kita yang kedua. Ya, pertemuan kedua ini kita akan mempelajari tetap masih inflasi, tapi di sini kita akan lebih fokusnya ke dampak inflasinya. Apa kira-kira efeknya terhadap beberapa profesi pekerjaan yang ada di masyarakat pada umumnya nantinya. Oke, jadi sebelum saya mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya saya bertanya dulu nih kepada anak-anak semua di sini mengenai pembelajaran kita sebelumnya pada pertemuan pertama. Oke, kira-kira siapa yang bisa memberikan pendapat? Kita hari itu kalau masalah inflasi ya, pengertiannya dan jenis-jenisnya. Ada kira-kira yang tahu? Oke, Denis, apa kira-kira Denis yang kamu ketahui tentang pembelajaran kita pertama? Pengertian inflasi. Yes, pengertiannya Inflasi adalah suatu kondisi di mana nilai mata uang suatu negara mengalami penurunan. Oke, nilai mata uang suatu negara mengalami penurunan. Ada yang lain kira-kira yang memberikan pendapat? Oke, Felicia. Inflasi itu dapat juga didefinisikan dengan jumlah uang beredar terlalu banyak. Jadi nilai uang tersebut rendah. Iya, jumlah uang beredar terlalu banyak ya, sudah paham berarti ya pembelajaran kita yang pertama sekali ya. Saya harapkan nantinya kamu pada saat pembelajaran bisa mengikuti yang dengan baik ya. Kita akan ada diskusi lagi nanti seperti pertemuan pertama untuk mendiskusikan satu case gitu ya. Ya, dan nantinya kamu akan berdiskusi menurut kelompok yang sudah kita bagi, tetap memakai kelompok ya sebelumnya. Oke? Langsung saja, ini seperti yang kamu perhatikan di slide di sini ya, ini adalah sudah saya siapkan untuk materi kita yaitu dampak inflasi. Nah, bisa kamu perhatikan ilustrasi lain di sini, kira-kira apa sih yang digambarkan di dalam gambar ini? Ada kira-kira yang bisa menjelaskan ini? Dulu kira-kira masuk dari gambar ini apa sih? Ada yang kira-kira mau memberikan pendapat? Saya bisa. Oke, jadi lagi, silakan Denis. Dari gambar saya bisa memberikan kesimpulan bahwa profesi atau kegiatan ekonomi masyarakat seperti produsen, di mana pelakunya pengusaha Ya. dapat menyesuaikan pendapatannya pada saat inflasi maupun sebelum inflasi. Oke. Oke. Dan Jadi sulit didapatkan. benar ya. Jadi kalau kita perhatikan, silakan jelaskan sedikit mengenai ilustrasi ini. Pengusaha ya, iya. Pengusaha seperti kamu ketahui kan, itu kan penghasilan tidak tetap ya, bisa menyesuaikan dia. Tapi ini ilustrasi troli ya, bisa kamu perhatikan troli di sini. Ini sebelum inflasi nilai real penghasilannya itu 5 juta, di sini 5 juta, di sini 5 juta juga sama ya. Dan kalau pada saat itu belanja sama-sama trolinya penuh ya, ya. Tetapi pada saat contohnya inflasi, nilai real dari pendapatan pengusaha itu pasti akan naik karena dia akan menyesuaikan kan. Sebagai produsen dia akan menambah kuantitas produksinya agar semakin banyak dijual dan keuntungan pun semakin banyak. Otomatis pada saat inflasi pun trolinya pada saat belanja di swalayan akan tetap penuh. Tapi di sini kalau dia yang berpenghasilan tetap, kalau inflasi pasti kan nilainya kan turun, nilai dari pendapatannya kan hanya setengah saja trolinya. Itu menandakan bahwa inflasi sangat berdampak. Tapi nanti kita akan lihat lagi kira-kira bagaimana nanti namanya dampak lebih efeknya bagaimana nantinya di kedua, bukan dua sih, tapi nanti ada dampak lagi, nanti kita akan bahas tentang dampak inflasi ini. Kita perhatikan lagi selanjutnya. Kamu perhatikan tujuan pembelajaran kita yang pertama mampu menganalisis dampak inflasi dan yang kedua nanti mampu menyajikan persentase diskusi. Nah, tapi nanti sebelumnya ini juga nanti di sini kita perhatikan manfaatnya. Kamu nanti akan dapat menganalisis dampaknya dan juga menyajikan presentasi yang baik. Nah, sebelum saya melanjutkan pembelajaran ini, alangkah baiknya kita melakukan pretest dulu ya, agar mengukur kemampuan kamu. Apakah kamu sudah bisa kira-kira memahami ataupun mungkin kamu sudah pernah membaca di luar atau di artikel contohnya dampak inflasi ini. Jadi ada dua soal saja yang saya buat di sini untuk pretest kita. Coba dibuka smartphone-nya, coba dibuka aplikasi kuisnya.
Cukup kau masukkan kodenya saja ke dalam aplikasi bisnis kamu. Apakah sudah masuk? Oke, sudah yang masuk dari sini ada 3 sudah masuk ya. Kita apply. Oke, kita tes ya. Ini hanya 2 orang saja. 1 menit mungkin bisa lah ya mengerjakannya. Oke, hanya 1 orang saja yang berhasil ya. Di sini hanya 1 saja. Lainnya semua ada pasti ada yang salahnya. Bahkan ini ada belum salah. Tapi nggak apa-apa, namanya quick test. Ya, quick test berarti mengukur kemampuan awal kamu. Selanjutnya adalah di sini teknik penilaiannya. Dan di sini yang pertama untuk menilai kognitif kamu, yang pertama nanti sudah kita lakukan pretest tadi, ya seperti pilihan hanya 2 pilihan saja. Yang kedua nanti ada di sini pilihan sikap atau observasi, pengamatan bernalar kritis dan gotong royong. Ya, di sini nanti akan ambil nilai kalian secara observasi pengamatan besar bagaimana kamu mengikuti pembelajaran ini, apakah kamu aktif atau tidak. Dan yang selanjutnya itu adalah penilaian keterampilan. Ini nanti akan terambil pada saat kamu mengerjakan diskusi kelompok. Nah, ini pembentukan kelompok ya. Kelompok kita sudah kita tentukan 2 kelompok ya. Kelompok 1 dipimpin oleh leadernya siapa semua? Saya. Oke, Denis ya. Dan untuk kelompok 2-nya siapa? Semua? Felicia ya. Kamu bisa membentuk kelompok kamu ya, bikin kelompok kamu, buat kelompok 1 di sini dan kelompok 2 di sini ya. Sudah dibentuk kelompoknya ya. Nah, sebelum saya bagikan LKPD ini, LKPD lembar kerja peserta didik, saya akan memberikan sedikit pemahaman kamu tentang dampak inflasi ini ya. Ya, apa saja kan sebenarnya profesi-profesi yang terdampak oleh inflasi. Bisa kau perhatikan di slide-nya di sini. Ya, ada pengusaha, PNS itu sampai serta kreditur dan debitur. Oke. Nah, tadi mungkin pengusaha dan PNS ini tadi sudah gamblang Denis memberikan suatu pendapat ya waktu pertama kali kita masuk. Kalau dia pengusaha, dia kan tadi penghasilannya tidak tetap ya, ya kan? Dia penghasilannya fluktuatif, fluktuatif itu naik turun. Jadi contohnya pada saat inflasi dia akan menyesuaikan penghasilannya. Jadi istilahnya kalau pengusaha itu kadang tidak berefek untuk inflasi itu. Tapi ingat kondisi inflasi yang kategori rendah. PNS ini adalah salah satu profesi di mana penghasilannya tetap ya kan? Mau bagaimana pun, mau inflasi, mau resesi, mau apapun itu penghasilan tetap. Nah di sini ada 2 saya tambahkan sedikit dulu biar kamu semakin terbuka analisis dalam pikiran kamu. Ada kreditur dan debitur. Apa arti kreditur kan? Ada yang tahu kreditur itu apa? Coba Denis. Orang yang meminjamkan uang. Iya, orang yang meminjamkan uang. Jadi ini adalah serbagian LKPD-nya. Kamu akan berdiskusi kira-kira mungkin 10 menit ya sampai angka 4 atau 5 mungkin. Pertanyaan kelompok 1 dan kelompok 2 beda. Jadi kamu harus perhatikan baik-baik ya. Ini ya LKPD-nya. Tolong didiskusikan. Bagaimana kelompok 1? Ada kira-kira yang ditanya? Tidak ada. Ya, kamu perhatikan di LKPD-nya di situ sudah seperti juga apanya slide yang sebelumnya gambar itu kira-kira yang mana. Di sini ada pengusaha, ada PNS, kreditur, debitur. Ya, ada 4 yang kamu harus analisis ya. Kita maju ke depan untuk kelompok 1. Silakan. Oke, kelompok 2 berarti di sini kelompok 2 bertugas untuk mengamati kelompok 1 dalam saat mempresentasikan hasil diskusinya. Dan juga nanti jika ada pertanyaan dari kelompok 2, ya harap nanti diingat. Bisa kita mulai ya. Untuk kelompok 2 diperhatikan kira-kira presentasi dari kelompok 1. Dipersilakan untuk kelompok 1 untuk memperkenalkan dulu anggota kelompoknya dan memulai presentasinya. Silakan. Selamat pagi semuanya. Nah, bagi tolong kelompok 2 diperhatikan. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil observasi kami. Oke. Dari gambar ilustrasi analisis sebelumnya, tentukanlah profesi yang cenderung dirugikan jika terjadi inflasi dalam sebuah negara. Dari kelompok 2 apakah ada pertanyaan? Ada kira-kira pertanyaan yang mau ditanyakan kepada kelompok? Oh, coba Felicia ya. Coba berdiri.
apa solusi yang dapat ditawarkan oleh kelompok Anda untuk mengatasi masalah tersebut yang dimana pada saat inflasi profesi yang berpenghasilan tetap dirugikan? Solusi yang dari kelompok kami dapat tawarkan kepada masyarakat yang dengan pendapatan tetap adalah Untuk kelompok 1 ada lagi yang ditambahkan? Aman? Kira-kira tidak lagi? tidak ada lagi. Tidak lagi. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih atas presentasinya. Untuk kelompok 2 dipersilakan untuk maju ke depan. Waktu dan tempat persilakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan. Perkenalkan diri dulu dari masing-masing anggota kelompoknya. Selamat pagi semuanya. Oke, selamat pagi Martin. Kami dari kelompok kedua ingin mempresentasikan hasil observasi kami tentang dampak dari inflasi. Oke. Pertama-tama Siapa yang kita akan- persilakan Erik untuk membaca hasil observasi. Oke, kasih diskusinya. Saya gambar ilustrasi di atas, Ya, agak lebih keras sedikit tadi. analisis dan tentukan profesi yang cenderung diuntungkan jika terjadi kondisi inflasi dalam suatu negara. Oke, yang diuntungkan ya, yang diuntungkan ini. Silakan baca. Coba kelompok 1 coba dibuka dulu sesi pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan dari kelompok satu? Oke, ya, Gilbert. Coba berdiri Gilbert dan silakan ditanyakan pertanyaan yang akan ditanyakan. Adalah kondisi bagaimana masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap mengalami kerugian pada saat inflasi. Coba ulang sekali lagi, gimana? Sekali lagi. Pada saat kondisi bagaimana masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap mengalami kerugian pada saat inflasi. Albert akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Silakan Albert. Masyarakat berpenghasilan tidak tetap akan mengalami kerugian pada saat terjadi inflasi yang kategorinya sudah tidak rendah melainkan sedang, berat, dan tak terkendali. Oke, itu saja. Ya. Bagaimana kira-kira kelompok 1? Ada yang bertanggapi? Mungkin tidak ada lagi. Tidak lagi ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 atas presentasinya. Silakan. Oke, ya silakan kembali ke tempat masing-masing. Oke, jadi presentasi kita untuk hari ini sudah sangat bagus ya. Kelompok 1 dengan materinya tadi yang dirugikan tadi. Ya, yang dirugikan ini tadi yang dirugikan ini diuntungkan. Oke. Nah, presentasi untuk hari ini saya rasa cukup baik jalannya ya. Kamu sudah mengetahui juga konsep dasarnya dan juga analisis kamu mungkin kamu tadi melihat buku ataupun dari sumber dari internet juga. Ya, mungkin itulah gunanya pembelajaran menggunakan teknologi seperti ini ya. Untuk penguatan yang akan saya sampaikan di sini sebenarnya berkaitan dengan yang kamu diskusikan tadi. Yang pertama itu adalah bagi debitur, perhatikan semuanya ya. Bagi debitur dengan uang pinjaman tetap inflasi akan menguntungkan. Ingat, debitur berarti tadi ya yang mengalami keuntungan kan. Itu untuk berprofesi seperti PNS tadi. Jadi kesimpulan yang sudah saya buat di sini harap kamu luruskan lagi jika ada dari contoh yang pemahaman kamu terhadap diskusi kita itu ada yang kurang ya. Inilah penguatan yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk selanjutnya kita akan mengadakan post test ya seperti biasanya. Nah, sudah ada 4 orang. Ini adalah ukuran kamu berhasil atau tidaknya kamu mengikuti pembelajaran. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Oke. Oke. Dianalisis dulu, jangan langsung dibantai ya. Nanti ingat ini akan masuk ke nilai. Ya, oke. Jadi sudah hijau semua ya. Oke, dan ini hasilnya kita perhatikan. Oke, yang pertama Albert saya benar semua, tapi mungkin di sini dihitung dari akurasinya dan juga ketepatan waktunya mungkin ya. Tapi tidak apa-apa, ya karena semua benar berarti nanti nilainya 100. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, dan untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan masuk ke materi yang berikutnya itu adalah permintaan dan penawaran uang. Oke, jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan hari ini, yang diuntungkan kalau pada saat dampak inflasi itu terjadi itu adalah orang yang mempunyai penghasilan tidak tetap dan yang satu lagi adalah debitur. Yang dirugikan itu adalah masyarakat yang berprofesi yang penghasilan tetap dan dia berprofesi sebagai kreditur seperti contohnya seperti bank ataupun contohnya orang lembaga keuangan bank yang bukan lembaga keuangan bank yang memberikan pinjaman kepada masyarakat. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita akan sudahi. Kita berdoa. Erik lagi nih ya. Ya silakan Erik dibawakan doa kita. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama
Oke, terima kasih atas partisipasinya untuk anak-anak semua di sini. Pertemuan kita selanjutnya nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya ya. Bisa di greeting agar kita menutup sah pembelajaran hari ini. Bersalam. Sampai jumpa, Sir. Oke, selamat berjumpa kembali. Terima kasih dan bisa kembali ke tempatnya.